Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Herman Zambek. Kali ini saya akan membahas tentang Tuhan yang menciptakan dan Tuhan yang diciptakan. Seperti yang pernah saya jelaskan dalam video-video sebelumnya, bahwa Tuhan itu ada dua. Tuhan yang menciptakan alam semesta dan diri kita, dan Tuhan yang diciptakan oleh akal pikir manusia. Tapi sebelumnya, seperti biasa, saya akan ngajak ngopi, ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Hmm, Nikmat. Hmm, Hidup ini harus dinikmati, dan nikmat adalah rasa, bukan pikiran. Mungkin orang menganggap bahwa Tuhan itu hanya satu, tapi menurutku Tuhan itu ada dua. Tuhan yang menciptakan kita dan seluruh alam semesta ini, dan Tuhan yang diciptakan oleh akal pikir manusia itu sendiri. Lalu bagaimana agar kita mengenal Tuhan yang menciptakan kita semua? Hanya satu, yaitu tidak berpikir, tidak mencari tahu tentang apa itu Tuhan, tidak belajar tentang apa itu sebetulnya Tuhan itu. Karena Allah atau Tuhan atau Om, apapun kalian menyebutnya, itu tidak bisa dipelajari, tidak bisa dicari dengan akal pikiran. Karena akal pikiran ini alatnya untuk duniawi, untuk benda, tumbuhan, hewan, dan jasmani. Tapakur pihol kilah. Jadi berpikir itu untuk apa yang telah diciptakan, untuk duniawi. Lalu bagaimana Pak kalau saya pengen kebenaran, saya terus kuliah misalnya nggak beres? Ya kejar dulu kuliah kalau untuk nyari kerja. Karena ibadah juga misalnya kita melakukan ibadah kalau lapar, ya nggak tenang. Kenapa saya selalu mengatakan orang-orang yang bisa berserah diri pada Allah adalah orang-orang yang tenang ragawinya, orang-orang yang damai, orang-orang yang sudah mencapai nafsu mutmainnah, jasmaninya sudah tenang, sudah tidak lapar. Nah, sehingga banyak cara orang mendekat kepada Allah. Ada yang karena putus asa. Ini kalau karena putus asa, memang bisa mendekat Allah dengan cara apapun. Allah bisa didekati. Putus asa, ketika drop, ketika jatuh, kita jadi dekat dengannya. Tapi berbeda dengan orang yang memang sudah dalam ketenangan batin, dalam ketenangan jasmani. Sehingga ketika menghadapnya pun benar-benar totalitas. Berbeda kalau hanya pelampiasan, seperti ketika pacaran. Pacaran yang mendapat pacaran karena pelampiasan dari kemarahan yang sebelumnya, terus mendapatkan pacar lagi, beda dengan ketika sedang tenang mendapatkan pacar, beda rasanya kalau hanya pelampiasan. Nah, begitupun dengan ketuhanan. Jelas Tuhan atau Allah ini tidak bisa disentuh dengan akal pikiran, tapi dengan berserah diri, dengan pikiran, hati, dan nafsunya yang diserahkan kepada Allah. Itulah yang disebut Islam, berserah diri kepada Allah. Tapi kenyataan yang kita lihat di lapangan, kenyataan yang kita lihat dalam kehidupan ini, justru saya memperhatikan ini banyak orang yang menciptakan Tuhan. Nah sekarang ini banyak manusia yang sudah menciptakan Tuhan. Bagaimana maksudnya manusia menciptakan Tuhan? Yaitu dia membuat teori-teori tentang ketuhanan seperti ini, Tuhan itu begitu, namanya ini, namanya itu. Itu kan hanya sebutan manusia. Padahal bisa jadi memang dia tidak bernama.
Nama-nama itu kan nama-nama panggilan manusia saja, kebutuhan manusia. Udin, Umar, Jaya, Dedi, itu kan hanya panggilan kebutuhan manusia. Itu kan hanya kebutuhan manusia kepadanya. Sehingga dipanggillah Tuhan, dipanggillah Allah, dipanggillah Om, dipanggillah Yesus. Ya terserah manusia. Itu kan penamaan manusia. Itu pencarian dengan akal pikiran manusia. Maka memunculkanlah nama-nama. Nah hakikatnya, rasa, itu tidak memiliki nama. Sehingga ketika ada yang bertanya, di mana letaknya ruh? Lah, di mana letaknya ruh? Gimana sih? Ruh itu kan bukan wujud. Ruh itu meliputi. Allah juga dat, bukan wujud, meliputi semesta alam ini. Sama seperti halnya listrik. Di mana letaknya listrik? Ya nggak tahu deh. Orang ketika dicolokin kabelnya di seluruh kabel itu. Selama sejauh kabel itu membentang, disitulah listrik ada. Ya sama. Ketika Allah menciptakan alam semesta ini dari datnya, dari Nur Muhammad, maka sejauh alam membentang, itu Allah meliputi di dalamnya. Bukan seperti apa yang diciptakan dalam pikiran kita, bahwa Allah terpisah dari makhluknya. Sehingga kalau ketika kita masih bertanya di mana letaknya Allah ketika kita berserah diri, ya di seluruh tubuh kita, di seluruh alam semesta ini. Itulah yang disebut ahad, meliputi seluruh ciptaannya. Bukan wahid Allah itu. Sehingga kalau misalnya bertanya tentang kun payakun itu progresitas Allah, ya tapi kan Allah itu meliputi, bahkan lebih dekat dari urat leher. Ida aroda saya ayakulahu kun payakun, itu manusia, bukan datnya. Karena Allah itu meliputi seluruh ciptaannya, bahkan daun yang kering jatuh pun Allah tahu. Bahkan bisikan hati, pikiran, dan nafsu pun Allah tahu. Karena Allah meliputi di dalam diri paling dalam dan di luar diri paling luar. Sehingga tidak lagi menggunakan pikiran, maka terbukalah hijab. Ahad. Inilah yang disebut dengan sholat daimun. Alif. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sholat setiap waktu. Bahkan ngomong begini saja kontak langsung dengan Allah. Itulah sholat daimun. Sholat yang setiap waktu dan setiap detik terhubung dengan Allah. Inilah Tuhan yang menciptakan manusia. Nah kalau diciptakan, Allah meliputi seluruh ciptaannya. Jadi tidak terpisah dengan ciptaannya. Ida roda saya ayat kulahun payakun pun bukan kata-kata Allah, tapi kata-kata manusia yang diciptakannya. Allah kan nggak ada kata-kata, rasa masa ada kata-kata. Kata-kata itu adalah manusia yang bikin. Kata-kata, pengetahuan, ilmu itu manusia yang dimanunggalin sama Allah. Nah, yang kedua ini adalah Tuhan yang diciptakan oleh akal pikiran. Bagaimana yang disebut Tuhan yang diciptakan akal pikiran? Kita mempelajari Tuhan dengan akal pikiran sehingga muncullah wujud. Jadi Allah itu harus berwujud, dan wujud yang dimaksud dengan Allah itu terpisah dari makhluknya. Membicarakan Allah seolah-olah Allah itu terpisah, seolah-olah Allah itu jauh. Kalau dibicarakan Allah kebanyakan, berarti kita seolah-olah kita tidak kenal dengannya. Nah Allah itu udah meliputi seluruh makhluk ciptaannya. Seperti misalnya saya ngomong dengan Anda, kalau seandainya kenal, dekat, ngomong, otomatis udah nggak membicarakan lagi nama Anda. Misalnya nama Anda Rudi. Kan nggak perlu saya menceritakan, oh si Rudi itu begini loh, begitu. Ngomongin sama si Rudi lah, kata si Rudi. Kamu lagi ngobrol sama siapa sih? Nah sekarang ngomongin Allah, kalau Allah kita berada meliputi di dalam diri kita, meliputi semesta ini, nah kita ngomongin Allah ya, berarti tidak kenal sama Allahnya. Allah itu begini-begini, yang akhirnya hanya diciptakan oleh akal pikirannya.
Disadari atau tidak, kebanyakan orang masih menciptakan Allah dengan akal pikirannya. Jadi citra Allah itu sesuai dengan apa yang dipahaminya. Dari apa? Dari kitab. Dari siapa? Dari ahli kitab, bukan ulama. Nah, ulama ini adalah orang yang menyatu larut dengan ilmunya Allah. Orang yang menyatu dan larut dengan alam. Sehingga dia menyatu dengan alam, kontemplasi dengan alam. Menyatu dengan seluruh manusia lain, memberikan kebahagiaan. Tidak pernah mengancam. Yang namanya ulama itu memberikan kesejukan, kedamaian, cinta kasih sesama. Nah ini tiba-tiba datang. Wah ini diajak nih, nggak sesuai. Wah ini siapa ini? Ngaku ulama, tapi kok ajarannya kebencian. Ngaku ulama, tapi kok hasut. Ngaku ulama, sedikit-sedikit ajab, sedikit-sedikit kafir kalau tidak sepaham dengannya. Nah ini mah bukan ulama, dajjal. Dajjal ngaku ulama. Memang Dajjal itu siapa? Dajjal itu ahli kitab. Dajjal itu ulama su. Ngaku ulama, Dajjal itu. Kalau bilang, terus tiba-tiba ada yang bertanya, ya Ustaz, kalau seandainya Dajjal itu ada tulisan kafir di jidatnya, bayangan kafir di jidatnya, maka tidak akan ada orang yang mendatanginya dan beriman kepadanya. Kan disebutkan dalam hadis Dajjal ini banyak pengikutnya. Kata saya, itu ibaratnya adalah seperti rokok. Meskipun ditulis dilarang merokok dapat menyebabkan gangguan kehamilan dan dapat menyebabkan kerusakan otak dan lain sebagainya. Meskipun ada larangan ya tetap aja banyak orang yang merokok. Bahkan menurut saya jajanan terlaku di Indonesia ini adalah rokok dibandingkan bakso. Ya sama seperti Dajjal. Orang-orang yang dicokoki ilmu-ilmu dari katanya, dari ahli kitab, menganggap Dajjal itu kepada orang lain. Padahal dirinya sendiri Dajjal. Menganggap Dajjal ini tidak akan diikuti oleh orang-orang Islam. Lah, orang rokok aja dilarang masih banyak dibeli kok. Kalau ada tulisan jidatnya kafir katanya mungkin orang nggak bakalan iman kepadanya. Kalau dia suka ngapirin kok. Malah banyak diikutin orang. Suka ngapirin orang. Anggap dirinya paling Islam. Itulah Dajjal. Ini Dajjal inilah yang menciptakan Allah. Jadi Allah diciptakan oleh akal pikirnya. Allah dibayangkan menurut logika berpikirnya. Karena apa? Karena Allah dipelajari. Lah Allah dipelajari. Akhirnya muncul wujud. Allah seolah-olah tidak terpisah dari makhluknya. Jadi Allah itu jauh dari makhluknya. Allah itu jauh di sana. Oh jadi harus menghadap ke sana untuk bertemu Allah. Lah masa Allah jadi ada di suatu tempat di sana di situ. Padahal Allah itu meliputi mau di timur, mau di barat, mau di belakang, mau di atas, di depan, bahkan di dalam, paling dalam, di luar paling luar. Meliputi seluruh ciptaannya, bukan terpisah. Yang membuat Allah terpisah dari makhluknya adalah akal pikir. Allah yang diciptakan oleh pikiran. Allah yang dipelajari oleh hafalan. Makanya senang UAS, karena mau UAS, ujian akhir semester, jadi ngapalin. Jadi hafalan. Jadi Allahnya taunya cuma dari hafalan. Cuman tahu tapi tidak kenal. Jadi akhir ini banyak orang yang tahu Allah tapi tidak kenal sama Allahnya. Sama seperti kalian misalnya tahu Jokowi dan Prabowo, tapi apakah kenal dengan Jokowi dan Prabowo-nya? Ya nggak kenal. Dan ngapain juga kita ngomongin kalau nggak kenal, kalau cuma tahu doang. Wah Allah itu begini loh, begitulah. Nah, baru tahu, tidak kenal juga. Nah ini ya Tuhan yang diciptakan oleh akal pikiran. Ini kebanyakan yang diekspor dari luar. Kalau seandainya ajaran-ajaran dari leluhur nenek moyang, buyut kita dari Nusantara ini justru lebih mengenal Allah dengan rasa, bukan dengan pikiran. Tiba-tiba datang dari luar,
ngajarin Allah itu begini loh, Allah itu begitu. Ah, rusak Indonesia. Lihat coba sekarang, sungai-sungai sudah mulai keruh. Lihat sekarang hutan-hutan ditebangi. Gara-gara apa? Gara-gara terlalu banyak ajaran-ajaran Allah yang diciptakan oleh akal pikiran. Gara-gara ajaran Tuhan yang diciptakan. Jadi Tuhan itu ada dua. Tuhan yang menciptakan manusia dan Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Hancurkan Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Hancurkan Tuhan yang diciptakan menurut kamu, pikiran kamu Tuhan itu begini-begini, hancurkan itu. Oh tidak, saya akan membela Allah. Lah Allah dibela. Memangnya lu siapa? Kita yang justru butuh pembelaan Allah. Saya akan membela Islam. Nah, Islam dibela. Islam itu ya Allah wala yulalai. Islam itu tinggi dan tidak ada lagi yang lebih tinggi dari Islam. Bahasa Indonesianya, bahasa Sundanya adalah Dharma. Eling-eling mangka eling, rumingkang di bumi alam, Dharma wawayangan baik. Dharma berserah diri, maka kita hanya akan jadi wayang saja, digerakkan oleh Allah. Itulah Tuhan yang menciptakan manusia. Kita hanya nerima, receive and follow, terima dan ikuti kayak wayang. Gerakan oleh Allah, kita nggak mikir, nggak pakai hati, nggak pakai nafsu, serahin hati, pikiran dan nafsunya kepada Allah. Akhirnya cuma jadi wayang. Gimana aja kalau Allah menggerakin ke sini ya ke sini ikut. Kalau gerakin ke situ ya ke situ ikut. Tiba-tiba Allah menggerakkan kita supaya bernyanyi ya nyanyi. Eling-eling mangka eling numingkang di bumi alam, Dharma wawayangan baik. Ya udah gerakin aja. Nah, tiba-tiba datang Tuhan yang diekspor dari luar Indonesia. Mengajarkan, Allah itu begini-begini. Tapi senangnya mencela. Situ mah begini, kafir itu. Situ mah begini, dolim itu. Situ mah begini, fasik itu. Situ mah begini, musyrik itu. Lah, ajaran dari Allah dari mana? Dirinya aja penuh dengan api kemarahan. Dirinya saja penuh dengan kedengkian. Ajaran Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita udah gumulung menyatu dengan kekuasaan Allah yang ada di luar dan di dalam diri kita, maka sifatnya akan Rahman dan Rahim. Ajarannya pun penuh kasih. Tidak perlu mencela. Meskipun berbeda keyakinan dan agamanya, tidak perlu mengajab. Oh, diajab nih sama Allah karena telah menghina saya. Nah, itu mah nafsu, itu mah api, bukan ajaran kasih sayang, bukan Allah yang menciptakan. Itu mah Allah yang diciptakan oleh akal pikirannya, sehingga kegesek dikit kayak korek api langsung kebakar. Anak kecil masuk nyemplung sedikit ke kolam yang dangkal dan sempit, langsung keruh kolamnya. Berarti rasa diri kita masih cetek, masih dangkal. Kalau kita mudah terpengaruh, kalau kita mudah marah. Nah, kalau kita seperti lautan yang luas dan dalam, orang masukin kotoran, orang masukin sampah, ya kagak pengaruh apa-apa. Karena ajarannya kasih sayang. Karena ajarannya sesuai dari Allah. Allah itu maha kasih sayang. Allah itu menciptakan seluruh alam, meliputi yang ada dalam diri kita. Sehingga ajarannya kasih sayang. Tidak membenci, tidak mencela, tidak menghasut. Tidak cari-cari kesalahan orang lain. Orang yang selalu membicarakan orang lain dan mencari-cari kesalahan orang adalah orang yang berada di tahapan rendah. Low people talk about other. Orang rendah selalu membicarakan orang lain. Jadi milikilah ajaran kasih, milikilah ajaran yang dari Allah yang menciptakan. Kita hanya menyerah, kita hanya nerima dan ikutin. Bukan dipelajarin, bukan dipahami oleh pikiran, bukan diciptakan. Makanya ada dua Allah itu, Allah yang menciptakan dan Allah yang diciptakan oleh akal pikiran. Berupa ajaran yang disampaikan oleh ahli kitab yang doyannya mengkupur-kupurkan orang lain. Itulah Dajjal. Beda sedikit pemahaman dengan orang disebut kafir.
yang katanya nggak mungkin di apa diikutin Dajjal ini, buktinya paling banyak diikutin sekarang itu Dajjal ini. Lihat, perhatikan Indonesia paling banyak diikutin Dajjal itu. Justru ajaran kasih yang jarang menarik perhatian orang. Kenapa ajaran seperti ini jarang menarik perhatian orang? Karena dalam diri mereka sendiri sudah tertanam api. Sehingga mereka hanya senang dengan ajaran yang penuh kebencian dan rasis. Tapi kalau ajaran yang penuh kasih, yang nerimanya pun, saya yakin Anda pun yang melihat dan mendengar lalu memperhatikan apa yang saya sampaikan, itu karena telah tertanam kebaikan di dalam diri Anda. Telah tertanam perjalanan yang tidak sebentar untuk menemukan cahaya ini. Artinya Anda sendiri sudah ada kebaikan cahaya dalam diri Anda. Saya menyampaikan hanya menyambungkan. Ibaratnya saya cuman terminal doang, terminal listrik gitu. Colokannya sudah ada kan, Anda sudah punya kabelnya, tinggal nyambungin saya. Nyambungin rasa. Makanya saya bilang saya cuman paralon. Saya cuman corong. Sebetulnya di dalam diri Anda sendiri sudah tertanam cahaya. Sudah ada kebaikan dalam diri Anda. Yang menerima saya ini adalah rata-rata orang yang penuh kasih sayang. Rata-rata orang yang sudah memiliki kesadaran. Jadi saya tidak khawatir kalau misalnya nanti ada yang mencoba dan bagaimana, ya dibalikin lagi orang habitatnya itu. Ngapain juga saya sakit hati? Ngapain juga saya perlu harus kenapa sih anjing itu ngonggong? Orang habitatnya anjing ngonggong. Ya biarin aja. Emang karena habitatnya begitu. Kenapa sih harimau mengaum? Ya orang sifatnya harimau bagaimana? Masa kita suruh mengeong? Kan nggak bisa orang habitatnya begitu. Ya makanya saya maklumin saja ketika ada anjing menggonggong, ya kapilah berlalu. Biarin saja karena habitatnya begitu. Sehingga kalau ada yang mencela dan lain sebagainya, lah saya tidak mengajarkan kebencian. Saya mengajarkan kasih sayang. Ketika ada yang menggonggong, ya berarti sifatnya anjing. Ya ngapain juga saya perlu sakit hati. Kalau digonggong anjing, siapa tahu justru dia menggonggong menyapa. Ya kitanya aja yang nggak ngerti bahasanya. Dia menggonggong karena sebetulnya karena sifatnya begitu. Makanya kita harus memiliki kasih dan memaklumi sehingga tidak ada rasa marah. Orang yang memiliki rasa marah karena di dalam dirinya sendiri dia telah menyimpan api. Penuh kedengkian, senangnya sama Dajjal, ajaran Dajjal, ajaran ahli kitab. Tapi ngakunya ulama. Kalau saya ya cuma manusia biasa. Saya cuma corong, saya cuma paralon yang menyambungkan kabel yang dalam diri Anda sendiri sebetulnya sudah ada cahaya-cahaya itu. Nenek buyut Anda, diri Anda sendiri sudah menanam kebaikan. Saya hanya menyambungkan. Sehingga apa yang saya sampaikan pasti akan bergetar dalam hati Anda, pasti akan nyambung. Dan kita semua adalah saudara. Semoga kita disaudarakan dan terus selamanya dipersaudarakan dunia dan akhirat. Karena kita yakin Tuhanlah yang menciptakan kita semua. Bukan kita yang menciptakan Tuhan. Semoga apa yang saya sampaikan malam ini bermanfaat dan membuka hidayah bagi kita semua. Terima kasih atas kesertaannya menonton video saya. Bantulah share, subscribe, like, dan tombolkan loncengnya untuk memberitahukan setiap video-video yang masuk. Video-video saya tiap hari insya Allah akan selalu memberikan video terbaik untuk inspirasi Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.